Bab 2379. Hadiah pemenang. Kabut putih ini berasal dari pembuktian dewa obat dulu dan teksturnya sangat misterius. Selain pembukaan setiap 500 tahun sekali, di lain hari, kultivator yang memasukinya tidak bisa kembali dan mayatnya hancur. Jadi setelah melewati terlalu banyak pelajaran yang menyakitkan, sekarang selain setiap 500 tahun, saat hari pembukaan Gunung Yaoling, tidak ada klub apoteker yang memilih untuk memasukinya dengan gegabah. Pada saat ini di luar kabut putih, Immanuel Su, Benedict Ling dan apoteker muda lainnya berdiri di sini dan menunggu kabut putih Gunung Yaoling menghilang. Di luar Gunung Yaoling, di lereng yang landai, panggung tinggi yang sudah didirikan sudah ramai. Tuan besar dari semua kekuatan, 4 wilayah dan 5 dinasti, serta master dari keluarga sekte memurnikan obat, semuanya ada di panggung. Mereka akan menyaksikan hasil ujian Gunung Yaoling kali ini. Di depan panggung, ada deretan tempat duduk yang mewah dan luas, semua tuan besar duduk di sana. Semuanya, Gunung Yaoling akan segera terbuka. Seperti biasa, apakah sudah saatnya kita bertaruh? Di tengah tempat duduk, seorang pria tua berambut abu-abu memegang dagunya dan berkata sambil tersenyum. Ketua Lembah Su, putramu Immanuel Su memiliki kekuatan seperti itu, kali ini sudah pasti akan memenangkan juara pertama, apakah masih perlu memasang taruhan? Seorang wanita paruh baya di sampingnya mendengarnya, dia berkata dengan tak berdaya. Hehe, teman seiman terlalu meninggikan putraku, kali ini para jenius berkumpul di Gunung Yaoling, Immanuel juga tidak terlalu istimewa. Pria berambut abu-abu melambai sambil tersenyum. Seperti Benedict Ling, murid kesayangan ketua asosiasi klub apoteker wilayah utara, yang sangat berbakat, ada juga keponakan dari ketua wilayah timur, ketua muda villa memurnikan obat, termasuk apoteker bermarga Qin yang terkenal beberapa hari ini. Mereka semua tidak lemah, belum pasti siapa yang menang siapa yang kalah. Selain itu melakukan taruhan sebagai hadiah adalah kebiasaan perjamuan apoteker, sudah dilakukan berturut-turut selama bertahun-tahun, tidak baik jika berhenti begitu saja. Bagaimana rencana Ketua Lembah Su untuk bertaruh tahun ini? Charles Chen mendengus dan berkata dengan datar. Sebelum ujian Gunung Yaoling, memang sudah menjadi kebiasaan bagi setiap kekuatan besar untuk bertaruh pada generasi muda murid mereka. Meskipun Immanuel Su sangat hebat, tetapi penghapusan jelas tidak mungkin. Aku pikir aturannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bertaruh pada pemenang dan 10 besar, kita masing-masing mengeluarkan harta karun yang setara. Setelah hasilnya sudah keluar, pihak pemenang akan mendapatkan 70% dan 10 besar yang hasilnya lebih baik akan mengambil 30% sisanya. Bagaimana menurut kalian? Kata Ketua Lembah Su sambil tersenyum. Untuk Lembah Dewa Obat, aku sudah menyiapkannya. Sambil berbicara, Ketua Lembah Su melambai. Segera di udara di depannya, serangkaian cahaya berharga melayang. Semua orang melihat ke atas, ada banyak rumput ajaib, pil dewa dan benda-benda memurnikan obat yang melayang di udara. Jika kualitas dan jumlahnya digabungkan, nilainya sangat tinggi. Ketua Lembah Su, apakah tahun ini lebih banyak? Charles Chen sambil mengerutkan dahi. Apakah lebih banyak? Hehe, kehidupan di Lembah Dewa Obat baik, mungkin penglihatanku lebih tinggi dari sebelumnya. Ketua Lembah Su menyipitkan mata dan tersenyum. Tidak apa-apa, jika ada teman seiman yang tidak punya banyak, lebih sedikit juga tidak apa-apa, tidak masalah juga jika meminjam padaku. Tetapi aku pikir entah itu sekte atau klub apoteker, yang terpenting adalah memiliki kepercayaan diri. Jika tidak mempercayai generasi muda yang dilatih sendiri, mungkin tidak akan memiliki masa depan yang baik. Charles Chen mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun Immanuel Su sangat berbakat dan lebih hebat dari Benedict Ling,
Tetapi secara keseluruhan klub apoteker wilayah utara lebih hebat, pada akhirnya dia belum tentu tidak bisa mendapatkannya keuntungannya. Baik baginya untuk bertaruh lebih banyak. Sial, mau menipu kami lagi. Sebaliknya ketua asosiasi klub apoteker lainnya tidak tahan untuk mengumpat dalam hati. Wilayah utara mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi mereka, klub apoteker kecil, pada dasarnya tidak akan memenangkan dua itu. Setiap kali ikut dalam taruhan, itu memberikan sumber daya kepada Lembah Dewa Obat dan wilayah utara. Tetapi ketua Lembah Su sudah mengatakannya, ada begitu banyak orang di sebelahnya yang melihat, jika tidak mengeluarkan sedikit, benar-benar akan diremehkan oleh orang kuat lainnya, mengira mereka bahkan tidak bisa memberikan sedikit bahan untuk memurnikan obat. Jadi setiap kali perjamuan apoteker, yang paling bangga adalah Lembah Dewa Obat dan klub apoteker wilayah utara, dan mereka yang paling sial. Ketua asosiasi Lu, kamu tidak bilang apa-apa. Seseorang duduk di samping Kuart Lu, ketika melihat mereka berdua mengeluarkan banyak benda memurnikan obat, dia membujuknya. Dia ingat terakhir kali Kuart Lu sangat marah pada kegiatan ini dan memukul meja. Kali ini, Kuart Lu sepertinya sangat tenang dan tidak bereaksi sama sekali. Hehe, tidak ada yang perlu dikatakan, bukankah hanya taruhan? Kita ikut keluarkan saja. Lagi pula ini untuk masa depan apoteker kita juga bukannya tidak punya kesempatan. Kuart Lu menyesap teh spiritual dan berkata dengan datar. Dengan lambaian tangannya, Kuart Lu juga mengeluarkan taruhannya yang sangat berharga. Ketua asosiasi Lu benar, meskipun kita apoteker, tetapi kita juga tidak boleh kehilangan keberanian kultivator. Kata ketua Lembah Su dengan senang. Ada banyak hal tak terduga di Gunung Yaoling, siapa yang akan menang belum pasti. Kata Charles Chen. Saat ini, ketua asosiasi lainnya tidak tahan untuk melihat ke Kuart Lu dengan heran. Ketua asosiasi Lu yang dulu pemarah dan mudah marah jika mengangkut kepentingan, kenapa berubah kali ini? Apakah ada jenius master obat dari dinasti Qin kali ini? Tetapi setelah dipikirkan dengan cermat, tidak ada orang seperti itu. Mungkin Kuart Lu menghasilkan banyak uang dengan menjual pil dewa tingkat sempurna akhir-akhir ini, jadi dia menjadi kaya. Mereka memang kebingungan, namun mereka hanya bisa mengeluarkan berbagai sumber daya dengan menahan rasa sakit hati, meskipun pasti akan diambil, tetapi 500 tahun sekali, mereka bukannya tidak mampu juga. Kalian semua berpikir bahwa kalian pasti menang kali ini dan ingin bermain besar-besaran kali ini. Aku akan menemani kalian, dan siapa yang menang pada akhirnya belum pasti. Kuart Lu menunduk, bergumam di dalam hati, dan menantikannya. Dengan adanya Pangeran Qin, Immanuel Su atau Benedict Ling itu tidak ada apa-apanya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saat matahari perlahan terbit, sinar matahari seperti membubarkan kabut putih. Kabut di luar Gunung Yaoling berangsur-angsur menipis. Di bawah Gunung Yaoling, orang-orang perlahan menjadi ribut. Semua apoteker muda bersiap-siap untuk mempersiapkan ujian Gunung Yaoling yang hanya akan dibuka setiap 500 tahun sekali. Eric Qin, Nicholas Peng, dan Owen juga datang ke kaki gunung. Tetapi mereka bertiga tidak pergi ke depan, tetapi berdiri di belakang. Lagi pula Gunung Yaoling akan dibuka selama 1 hari, jadi tidak perlu terburu-buru. Teman seiman Qin, nanti setelah memasuki Gunung Yaoling, kita akan dibawa oleh kabut ke tempat yang berbeda, tetapi selama lolos ujian pertama, kita semua akan sampai di tempat terbuka, kita ketemu di sana nanti. Kata Owen. Hehe, aku sangat menantikannya. Aku tidak tahu bakatku dalam apoteker dapat mencapai tingkat apa. Nicholas Peng memegang dagunya dan menatap kabut dengan bersemangat. Dia sudah tidak bisa berlatih keterampilan sihir. Jika bakat apotekernya bagus, bukankah dia bisa bergabung dengan sekte apoteker atau kekuatan yang lebih kuat?
Sambil berbicara, Nicholas Peng tidak tahan untuk melihat ke Eric Kin. Dan orang ini, kelihatannya lebih berbakat dalam memurnikan obat daripada dia. Siapa tahu bisa bersaing dengan Immanuel Su dan yang lainnya. Bersambung. Bab 2380. Pembukaan Gunung Yaoling. Lihat, kabut putih mulai bergejolak, Gunung Yaoling akan segera terbuka. Saat berpikir, hanya terdengar keributan di kerumunan di depan, seseorang berteriak. Semua orang juga langsung menghentikan urusan mereka sendiri dan melihat ke depan. Pada saat ini di bawah Gunung Yaoling, kabut putih melayang dari tanah seperti kabut naga, terus naik dan menghilang. Penampilan gunung akhirnya muncul di depan semua orang, cahaya-cahaya menyebar keluar darinya, menutupi Gunung Yaoling seperti gunung suci. Akhirnya terbuka, tidak tahu hasil apa yang bisa aku dapatkan kali ini. Teman seiman, biarkan mengalir saja, lagi pula kita juga tidak memiliki batu giok rekomendasi, kita juga tidak bisa mendapatkan keuntungan yang bisa didapatkan setelah ujian, lebih baik memperhatikan orang terkuat kali ini. Tidak tahu siapa yang akan menang kali ini, Aquala Su atau Benedict Ling. Di Fangxi, dua orang ini memiliki suara tertinggi. Seharusnya Aquala Su, dalam beberapa pertandingan kecil sebelumnya, Aquala Su menempati posisi pertama 5 kali, Benedict Ling 3 kali, kelihatan ada perbedaan. Tetapi tidak tahu apakah dua orang ini telah mendiskusikannya, mereka tidak pernah dalam pertandingan yang sama, masih ada kemungkinan lain. Para apoteker membicarakannya, entah itu terhadap diri sendiri atau pemenang Gunung Yaoling kali ini, mereka sangat menantikannya. Wong. Ketika cahaya Gunung Yaoling menyebar sampai batasnya, seperti matahari terbit, suara mendengung tiba-tiba terdengar. Dan ini adalah signal dari pembukaan. Shoot shoot shoot. Orang-orang yang sudah tidak sabar sejak awal semuanya terbang pada saat ini, mereka tidak menoleh, langsung bergegas ke cahaya, dan menghilang. Ayo kita pergi juga. Eric Kin dan yang lainnya juga terbang ke cahaya Reiki mengikuti arus orang. Hanya terasa pandangannya kabur, ketika melihat sekitar lagi, Eric Kin menemukan bahwa dia sudah datang ke negeri kabut putih yang luas. Tampaknya tempat ini berada di kaki Gunung Yaoling, dikelilingi oleh vegetasi yang rimbun dan pepohonan yang lebat. Di dalam Gunung Yaoling, pernah diubah oleh kultivator Dewa Obat dulu, memunculkan pemandangan setengah nyata setengah fantasi, seharusnya seperti sekarang. Meskipun terasa aneh tiba-tiba mendarat di tempat berkabut, tetapi Eric Kin pernah melihat slip giok Kuart Lu dan tahu apa yang sedang terjadi. Segala sesuatu yang dialami kultivator di sini hanyalah ilusi, tidak nyata, tetapi tempatnya memang Gunung Yaoling. Dan di pengelangan tangan Eric Kin saat ini ada giok. Ada energi ruang dalam benda ini, jika apoteker merasa tidak bisa maju lagi atau mengalami kecelakaan, dia dapat kembali ke dunia luar selama menghancurkan benda ini. Tentu saja, jika seperti itu, ujiannya kali ini gagal. Ujian pertama Gunung Yaoling adalah mencari 10 rumput ajaib tingkat 6 atau lebih tinggi, itu membutuhkan kecepatan dan kualitas, yang dipertandingkan adalah penglihatan kultivator, seharusnya tidak sulit. Eric Kin melihat ke sekitar, tidak jauh dari sana, ada beberapa rumput ajaib yang tumbuh, tetapi hanya ada satu yang mencapai tingkat 7. Dan tempat di mana Eric Kin berada, ada beberapa kultivator juga, di antaranya, ada seorang pemuda yang paling dekat dengan rumput ajaib. Haha, sepertinya aku beruntung, teman seiman semuanya, aku akan mengambilnya. Kultivator itu juga melihat rumput ajaib dan matanya berbinar. Dia melompat dan berniat memasukkan rumput ajaib ke dalam tasnya. Gunung-gunung dan tanah di sini nyata, tetapi rumput-rumput ajaibnya adalah ilusi yang digunakan untuk menguji apoteker. Dengan kata lain, selama bisa mendapatkan rumput ajaib ini, tidak ada yang bisa merebutnya.
Namun ketika kultivator itu hendak mengambilnya, tanah di bawah rumput ajaib itu tiba-tiba bergetar. Kemudian terdengar suara raungan iblis monster. Seekor monster ular hitam besar keluar dari tanah, membuka mulutnya, dan menelan kultivator itu dalam sekejap. Kultivator itu menjerit, tanpa meronta, dia langsung menghilang. Apakah ada iblis monster di sini? Ekspresi beberapa kultivator di samping tiba-tiba berubah dan mundur. Apa yang aneh? Apakah kalian tidak tahu bahwa pada ujian pertama Gunung Yaoling, selain menguji penglihatan Master Obat, juga menguji kemampuan Master Obat itu sendiri? Seorang kultivator tidak bisa tidak berkata. Master Obat yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri hanya bisa menjadi alat memurnikan obat bagi para orang kuat itu. Ini adalah perkataan asli yang ditinggalkan oleh Dewa Obat. Idiot ini bahkan tidak memiliki kewaspadaan, memang pantas dibunuh. Setelah beberapa kultivator mendengarnya, meskipun merasa sedikit canggung, namun ketika memikirkan orang itu terbunuh dalam sekejap, tetapi mereka masih hidup, mereka merasa beruntung. Setelah berbicara, kultivator itu menghancurkan monster ular fase transendensi dengan sekali tebas, kemudian menyimpan rumput ajaib itu ke dalam tas penyimpanannya. Hai, awalnya aku berpikir ini kesempatan, tetapi tidak kusangka sangat berbahaya, lebih baik berhati-hati setelah ini. Kehilangan rumput ajaib, seorang kultivator menghela napas, dan semua orang mulai bubar. Apakah teman seiman adalah Master Obat Qin? Kami adalah murid ketua asosiasi Lu. Namun, tepat ketika Eric Qin hendak mencari arah lain untuk pergi, kultivator yang membunuh monster ular dengan sekali tebas itu mengajak kultivator wanita di sampingnya. Keduanya berjalan mendekat saat ini dan berbicara dengan hormat kepada Eric Qin. Begini, Master Guru mengatakan bahwa jika bisa beruntung bertemu dengan Master Obat Qin di Gunung Yaoling, kami harus meminta Master Obat Qin untuk membawa kami. Tidak peduli apa yang dibutuhkan Master Obat, kami harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Kuart Lu. Dia menyuruh kalian menghubungiku. Eric Qin sedikit terkejut. Kuart Lu belum pernah memberitahunya tentang ini. Dia bilang dengan mengikuti Master Obat Qin, bahkan jika kamu memberi kami sedikit petunjuk, itu akan lebih baik dari hasil ujian kami sendiri. Kultivator wanita itu sedikit pemalu, wajahnya memerah ketika berbicara. Tentu saja Master Guru juga mengatakan bahwa jika Master Obat Qin sedang sibuk, kami tidak boleh mengganggu. Pria itu menambahkan. Eric Qin sedikit tak bisa berkata-kata. Kuart Lu ini benar-benar cerdik. Kuart Lu melihat dia memiliki kemampuan dan berencana untuk menyuruhnya membawa muridnya untuk memperjuangkan hasil yang baik untuk klub apoteker. Tetapi bagaimanapun juga mereka sama-sama apoteker dinasti Qin, jadi bukannya tidak mungkin untuk membantu. Apalagi hanya mencari rumput ajaib, ada dua pembantu juga bukan hal yang buruk. Setidaknya kultivator pria itu menunjukkan keterampilannya sebelumnya, kultivasinya lumayan. Kalian ikuti saja aku, mengenai bisa sampai mana, itu tergantung pada kemampuan kalian. Setelah memahami kemampuan mereka berdua, yang pria bernama Kendrick Zhang, dia adalah Master Obat tingkat 5, dan kultivator wanita itu bernama Sandra Wang, dia adalah Master Obat tingkat 4. Eric Qin juga tidak menolak dan melanjutkan perjalanan bersama mereka berdua. Kemudian kedua orang ini terus membicarakannya. Kakak seperguruan, Master Guru terus menekankan beberapa hari ini bahwa kita harus menemukan kesempatan untuk mengikuti Master Obat Qin. Apakah dia benar-benar sangat hebat? Mereka bertiga berjalan di kaki gunung. Sandra Wang tidak tahan untuk berkata. Seharusnya memiliki kemampuan, tetapi dengan kemampuanku, aku pikir tidak sulit untuk lolos ujian pertama bahkan kedua, tetapi Master Guru sudah bilang, jika dia menemukan ada yang tidak mendengarkan perintahnya, maka akan dikeluarkan dari sekte, mau bagaimana lagi. Kendrick Zhang sedikit tak berdaya,
Dia sebenarnya yakin dengan kemampuan Eric Kin. Lagi pula menyembuhkan Adam Xiao tidak bisa dilakukan oleh master obat biasa. Tetapi apakah dia benar-benar sehebat yang dikatakan master guru? Kendrick Zhang selalu merasa bahwa master guru terlalu percaya pada Eric Kin. Bersambung.